Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, berjumpa lagi bersama Ibu. Pada topik hari ini kita akan membahas persamaan trigonometri lanjutan yang berkaitan dengan tipe menggunakan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita langsung saja ke bentuk contoh soal. Oke, silakan. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri untuk X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Oke. Untuk soal pertama, 2 sin kuadrat X dikurang 7 sin X ditambah 3 sama dengan 0. Dan untuk soal yang B, cos 2X dikurang 3 sin X kurang 1 sama dengan 0. Dan secara konsep kedua soal ini sama, tapi ada perlakuan yang berbeda sedikit seperti itu. Oke, kita lihat ya, kita jawab untuk soal yang A. Oke, jawab. Dan soal yang A. Tipe khusus dari persamaan yang menggunakan persamaan kuadrat ini Ananda adalah trigonometrinya sejenis. Nah, oke, itu yang pertama. Kemudian salah satu dari trigonometri tersebut mempunyai pangkatnya 2 atau kuadrat dan variabel sudut juga harus sama. Itu cirinya. Kita lihat soal pertama. Trigononya sama sin, dah. Variabel sama X, sama-sama X, dah. Udah punya pangkat 2 sudah kan? Berarti udah cantik, udah lengkap. Tinggal Ananda hanya melakukan pemisalan seperti itu. Berarti 2 sin kuadrat X dikurang 7 sin X ditambah 3 sama dengan 0. Tinggal Ananda misal. Dalam bentuk variabel apa terserah Ananda. Misalnya kita buatnya variabel P. Berarti P sama dengan sin X. Nah, jadi setiap kata sin X kita ganti dengan variabel atau kita ganti dengan huruf P. Yuk kita ganti. 2 sin X berarti P. P pakai apa? Kuadrat. Dikurang 7 sin X lagi berarti P lagi. Ditambah 3 sama dengan 0. Oke, sampai di sini Ananda tinggal memfaktorkan. Dan gunakan cara memfaktorkan pada video yang udah Ibu ajarkan pada sebelumnya ya. Yuk kita faktorin. Yuk. 2 sama kayak tadi, 2 kali berapa ya yang hasilnya 2? Berarti 2 kali 1, 2. 1 tidak ditulis. Kemudian P kuadrat. Kita bagi P. Udah. Kemudian angka 3. Apa angka yang dikalikan hasilnya 3? Berarti 1 dengan 3. Satu hal yang Anda ingat. Kalau di sini positif, ya Ananda, ada 2 kemungkinan. Bisa kedua-duanya positif, diambil angkanya, atau bisa kedua-duanya negatif. Tergantung yang di tengah-tengah. Karena yang di tengah-tengah negatif, berarti kedua angka pengali dari 3 ini Ananda ambil negatif. Berarti negatif 1, negatif 3. Ayo kita coba kayak tadi, trik tadi. Oke. 2P kali P udah cocok. Min 1 kali min 3 cocok plus 3. Dah. Untuk yang tengah-tengah ya. Apa tadi Ibu bilang pada video berikutnya? Awal kali akhir. 2P dikali negatif 3. Berarti apa? Negatif 6P. Dah. Habis itu negatif 1 dikali P. Negatif P. Dijumlahkan. Negatif 6 dikurang P berarti negatif 7. Bagaimana dengan soal? Cocok ya, negatif 7 berarti faktor Ananda ini adalah benar. Oke. Ya, berarti udah benar ya. Kita hapus. Ya, sampai di sini kita lakukan seperti biasa. 2P kurang 1 sama dengan 0. 2P sama dengan 1. P doang. 1/2. Dah. Silakan kembalikan ke pemisalan tadi. P apa tadi sayang? Sin X. Berarti sin X sama dengan setengah. Oke, sampai di sini Ananda silakan lakukan seperti menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana, ya. Oke, kita lagi. Atau yang kedua, P kurang 3 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 3. P apa tadi sayang? Sin X.
Sin X sama dengan 3. Dah, sampai di sini apakah ada nilai sinus atau sin yang bernilai 3? Satu hal Anda ingat, nilai sinus atau sin yang paling tinggi itu cuma 1. Ini adalah nilainya 3. Berarti secara konsep tidak memenuhi. Berarti sin X sama dengan 3, berarti dia tidak memenuhi, artinya tidak kita selesaikan. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti untuk langkah berikutnya Ananda hanya menyelesaikan satu soal, yaitu sin X sama dengan setengah, dengan cara menyelesaikannya itu menggunakan konsep persamaan trigonometri sederhana. Oke, nah sekarang kita lihat untuk soal yang B, yang kedua. Apa bedanya dengan yang soal yang A? Oke Ananda, dia nanti sama endingnya, hanya langkah awal yang berbeda. Yuk kita lihat. Yang B kita lihat. Cos 2X dikurang 3 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Dah. Kita ingat lagi tadi triknya apa? Trigonometri harus sejenis. Di sini terlihat trigono belum sejenis. Ada cos, ada sin. Kemudian sudut juga harus sejenis, juga tidak memenuhi. Kemudian harus ada salah satu yang pakai kuadrat, juga tidak memenuhi. Nah, jadi untuk bisa diselesaikan soal ini, Ananda harus rubah bentuk ini terlebih dahulu. Oke, Ananda ingat, cos 2X itu adalah sudut rangkap. Udah Ibu jelaskan sudut rangkap ya. Sudut rangkap ada 3. Oke, sudut rangkap ya, Ibu ingatin sudut rangkap. Nah, sudut rangkap untuk cos 2X. 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Yang pertama, bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, 2 cos kuadrat X dikurang 1. Bentuk yang ketiga, cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, dari ketiga bentuk dari cos 2X ini, Anda silakan pilih mana yang cocok untuk perubahan ini. Dah, karena pasangannya sin X, berarti Anda pilih di sini perubahan cos 2X yang mengarah ke sin X. Yang sin X saja, jangan ada cos X-nya, tapi sin X saja. Berarti yang mana? Yaitu perubahan pertama. Ayo kita rubah. Cos 2X kita rubah. Cos 2X ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Oke sayang. Lanjut. Kurang 3 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Dah. Silakan Anda percantik, yang bisa dijumlahkan kita jumlahkan. Ini 1, ini negatif 1. Is that ya? Habis ya. Apa tinggal lagi? Negatif 2 sin kuadrat X, ini habis. Dikurang 3 sin X sama dengan 0. Udah, kita lagi. Udah sinus keduanya? Udah ya. Sudut yang sama? Sudah juga. Ada yang berpangkat 2? Juga. Sudah memenuhi? Tinggal Anda lakukan pemisalan. Kita misal sama kayak tadi P saja. P sama dengan sin X. Yuk kita ganti. Negatif 2 sin X. P kuadrat. Dah. Kurang 3 sin X. 3P sama dengan 0. Dah. Sampai di sini ingat tadi ya. Bentuk memfaktorkan jenis dari mengeluarkan angka atau huruf yang sama. Siapa yang sama di sini Anda? Kalau angka nggak ada sama ya. Siapa yang sama? P. Berarti P keluarkan. P dikali negatif 2. P ini tadi 2. Keluar 1. Tinggal 1. Dikurang P 1. Udah keluar. Tinggal 3 sama dengan 0. Udah sampai di sini kita selesaikan. P sama dengan 0. Atau satu lagi. Negatif 2P kurang 3 sama dengan 0. Negatif 2P 3 P doang. Negatif 3/2. Dah. Sampai di sini kita kembalikan ke pemisalannya. P itu apa tadi sayang? Sin. Berarti sin X sama dengan 0. Dah. Ada kan
nilai sin yang 0, berarti soal ini bisa kita selesaikan. Sedangkan yang ini, P sama dengan negatif 3/2. P itu apa tadi? P, kita buat di sini. P sama dengan negatif 3/2, berarti sin X sama dengan P-nya negatif 3/2. Kita lihat P-nya negatif 3/2 ya. Kemudian kita ganti P ini tadi sin X, berarti sin X sama dengan negatif 3/2. Sesuai dengan konsep, apakah ada sin yang bernilai negatif 3/2? Tidak ada kan? Berarti soal ini tidak memenuhi. Sedangkan untuk yang sin X sama dengan 0, ini berarti memenuhi. Dan untuk menyelesaikannya, berapa nilai X yang memenuhi atau HP-nya, silakan Ananda selesaikan dengan cara yang sama seperti menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana. Oke, itulah 2 contoh soal berkaitan dengan persamaan trigonometri lanjutan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke.